Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan kembali menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama berkata, Tuhan biar hidup kami, walaupun kami masih kecil, kami masih duduk di sekolah dasar, tapi biar hidup kami terus melayani sampai nanti Tuhan datang yang kedua kalinya menjemput kami di awan-awan. Kita mau sama-sama Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami, Tuhan. Mari adik-adik tutup matamu dan mari rasakan hadirat Tuhan ada di tempatmu masing-masing. Karena hadirat Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Mari sama-sama tutup mata. Kita menaikkan lagu ini bercerita tentang kita mau sama-sama setia sampai garis akhir. Kita mau sama-sama terus melayani Tuhan walaupun adik-adik masih kecil. Tapi biar hidup adik-adik terus melayani Tuhan. Demikian hidupku mau
kami memulai semuanya bersama dengan-Mu. Buat kami mengenali setiap tujuan kami, setiap destiny kami Tuhan. Sehingga kami dapat setia sampai garis akhir untuk terus dan terus melayani dan mencintai-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang terus mau dididik Tuhan. Telinga seorang murid dan hati seorang anak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Pagi ini kita udah sama-sama sembah Tuhan. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak berdoa biar firman ini menjadi perenungan kita. Biar sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, mari ingat dari hati kita juga setiap firman yang mau disampaikan. Dan biar mulai dari minggu ini, sampai bulan ini, sampai akhir tahun ini, sampai seterusnya, kita akan menjadi pelaku firman. Dari firman apa yang dibagikan hari ini. Tapi sebelum kakak membagikan firman Tuhan, hari ini kakak mau tanya dulu. Adik-adik, siapa di sini yang senang kalau menjadi anak yang nilainya paling bagus sekelas? Coba, gak usah angkat tangan, gak apa-apa. Jawab dalam hati masing-masing ya. Siapa yang senang kalau habis ujian dia ternyata paling bagus nilainya sekelas? Atau mungkin kalian bukan jagonya di kelas, gak apa-apa. Kalian kurang bisa matematika, kalian kurang bisa bahasa Inggris, gak apa-apa. Siapa di sini yang senang kalau main olahraga, main bola atau main basket, terus menang juara 1? Siapa yang senang? Coba jawab lagi dalam hati. Adik-adik, tanpa bisa kita jelaskan, kita ini senang menjadi nomor 1. Kita ini selalu senang kalau bisa jadi yang terbaik, kalau kita bisa ada di peringkat 1, pasti kita senang. Siapa yang gak senang? Bahkan terkadang orang tua kita senang. Dan orang tua kita terkadang mungkin ada yang menuntut untuk kita dapat nilai yang terbaik. Untuk apapun yang kita kerjakan, kita jadi nomor 1. Dan seringkali kalau dapat nilai jelek akan dimarahin, akan dipukul. Seringkali kalau tidak jadi nomor 1, kita akan dimarahin, akan dikatakan hal-hal yang menyedihkan hati kita dari papa mama. Mungkin ada beberapa orang tua yang seperti itu. Walaupun gak semua, tapi mungkin seperti itu. Dan tanpa bisa dijelaskan, kita ini senang jadi nomor 1. Kita ini senang menjadi yang terbaik. Tetapi adik-adik, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, itu bukan menjadi yang terbaik. Tuhan gak pernah mau kita untuk jadi nomor 1 terus. Tuhan gak pernah minta kita untuk menjadi yang terbaik. Tapi yang Tuhan suka, yang Tuhan kehendaki dari hidup setiap kita adalah saat kita bisa memberikan yang terbaik. Bukan menjadi yang terbaik, bukan menjadi nomor 1, tapi saat kita bisa memberikan yang terbaik dari hidup kita. Adik-adik, mari kita sama-sama buka yuk di Alkitab. Kita buka di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Oke, kakak kasih waktu, boleh dibuka dulu Alkitabnya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Oke, izinkan kakak bacakan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jadi hari itu Tuhan bilang ke Samuel, Samuel, jangan lihat orang itu berdasarkan gantengnya,
Jangan lihat orang itu berdasarkan pencapaiannya, prestasinya. Jangan lihat orang itu karena dia gagah tinggi besar. Jangan. Sebab Tuhan telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi kakak bacakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Jadi kalau manusia lihatnya, wah kamu ranking 1 ya di kelas, wah hebat banget. Wah kamu menang lomba basket ya, lomba bola, lomba catur, lomba dance, lomba nyanyi, nomor 1 ya, wah hebat banget. Mungkin itu yang manusia lihat. Tapi sekali lagi, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Kalau manusia lihatnya seperti itu, Tuhan gak pernah melihat seperti itu, teman-teman. Dikatakan manusia melihat apa yang di depan mata, adik-adik. Manusia akan melihat apa yang di depan mata, apa yang kelihatan. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat ini loh, hati kita. Tuhan melihat hati. Sekali lagi, seringkali kita ini senang jadi nomor 1. Kita ini senang kalau kita bisa jadi yang terbaik, menjadi yang terbaik, menjadi nomor 1, menjadi kayak pemenang dari teman-teman kita yang lain. Seringkali kita senang. Tapi hari ini kakak mau katakan, Tuhan gak pernah lihat seberapa kita sering ranking 1. Tuhan tidak lihat seberapa sering kita menang setiap lomba. Bukan kakak bilang kita gak boleh ranking 1, kita gak boleh menang, kita gak boleh nilai bagus ya. Kakak tidak bilang seperti itu. Bagus kalau kalian nomor 1, kalau kalian ranking 1, kalau kalian bisa menang, dan kalian membantu teman-teman kalian yang mungkin seringkali belum mengerti pelajarannya. Kalian ranking 1 dan kalian ajari mereka, itu baik. Kalian menjadi pemenang di suatu perlombaan, dan kalian serukan nama Tuhan, dan kalian menginjil lewat itu, dan kalian jadikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu bagus banget. Tetapi sekali lagi, Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat seberapa sering kita menjadi yang terbaik. Tapi Tuhan lihat seberapa sering kita memberikan yang terbaik. Yang terbaik untuk setiap kita itu beda, adik-adik. Takaran yang terbaik untuk kakak itu beda dengan takaran kalian memberikan yang terbaik. Misalnya terbaiknya kakak nih. Terbaiknya kakak itu segini. Oke? Terbaiknya adik-adik mungkin cuma segini. Tapi yang Tuhan lihat itu sama. Walaupun manusia lihatnya yang terbaik satu segini, yang satunya segini. Tapi Tuhan lihat sama. Tuhan lihat, oh anakku sudah memberikan yang terbaik. Dan tahukah adik-adik, saat kita memberikan yang terbaik, Dia Tuhan yang akan memberikan yang terbaik juga untuk setiap kita. When we do our best, saat kita memberikan yang terbaik, God will do the rest. Dia yang akan menyelesaikan semuanya. Kakak punya sebuah kesaksian, adik-adik. Jadi waktu kakak kuliah, kakak ini ambil sebuah jurusan, ambil sebuah pelajaran yang sejujurnya di luar zona nyaman kakak. Karena Tuhan bilang sama kakak, kamu ambil jurusan itu. Jadi kakak ambillah jurusan itu. Wah, itu jurusan susah. Banyak matematikanya, banyak fisikanya, banyak hitung-hitungannya, banyak teorinya. Susah. Dan hari itu kakak adalah yang paling muda di kelas itu. Teman-teman kakak yang lain itu sudah lumayan lebih tua dari kakak dan mereka punya banyak pengalaman. Kakak ini ambil jurusan namanya mesin, jurusan mesin. Nah, kakak ini nggak terlalu punya banyak pengalaman dengan mesin, dengan mengoperasikan mesin, dengan menghitung mesin, dengan membuat mesin. Kakak nggak punya banyak pengalaman. Sedangkan teman-teman kakak yang lain ini ada yang pernah ikut tentara dan dia kerjaannya benerin mobil tentara. Jadi dia seneng ngutak-ngutik mesin. Ada teman kakak yang lain
yang dia emang demen banget, suka banget sama mesin. Jadi sering cari-cari tentang mesin ini, tahu banyak tentang mesin itu. Pokoknya teman-teman sekelas kakak itu berpengalaman, pinter, dan memang suka banget dengan pelajaran itu, dengan jurusan itu. Hari itu bisa kakak bilang paling gak ngerti lah sekelas. Kakak paling tidak punya pengalaman, kakak paling gak ngerti apa-apa sekelas. Tapi hari itu kakak belajar untuk memberikan yang terbaik. Hari itu gak banyak yang kakak bisa. Kakak bisa matematika, kakak cukup suka matematika, jadi kakak kerjakan matematika dengan yang terbaik yang kakak bisa. Tapi sekali lagi gak banyak yang kakak bisa. Hal lain yang kakak bisa adalah kakak bisa nulis rapih. Kakak bisa nulis rapi dengan bagus. Kalau ada soal matematika, kakak akan tulis per langkah sampai ketemu jawabannya. Gak cuman soal terus jawaban gitu. Pokoknya kakak tulis langkahnya dengan rapi. Kakak nulis dengan rapi. Semua angka-angkanya kakak pastikan guru bisa melihat. Karena itu yang kakak punya. Kakak gak punya banyak hal. Cuman itu yang kakak punya. Tapi kakak belajar untuk berikan itu. Berikan yang terbaik yang kakak punya. Jadi kakak setiap ujian, setiap tugas, kakak akan berusaha tulis yang rapih, tulis yang bagus, supaya gurunya gak pusing kalau nilai. Karena tahukah adik-adik, seringkali guru-guru tuh pusing sama tulisan kita kalau tulisan kita gak bagus. Akhirnya karena itu yang terbaik yang kakak bisa berikan, kakak berikanlah itu. Mungkin gak sebanding dengan teman-teman kakak lain yang pintar-pintar, yang punya banyak pengalaman. Yang kakak cuma bisa berikan adalah tulisan bagus. Gak sebanding. Tapi tahukah adik-adik, saat nilainya keluar, seringkali nilai kakak lebih tinggi dari mereka yang berpengalaman dan mereka yang lebih pintar dari kakak. Hari itu kakak juga kaget. Kok bisa-bisanya nilai kakak lebih tinggi dari mereka? Tapi hari itu kakak belajar. Saat kita memberikan yang terbaik dari hati kita, maka Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan membantu kita. Bukan karena kita baik, tidak pernah karena kita pintar adik-adik, tidak pernah karena kita jago main futsal, jago main basket, gak pernah karena kita bisa dan pintar dan jago melakukan apapun. Tapi saat kita memberikan yang terbaik, Dia Tuhan yang melihat dan Dia Tuhan yang menjamin setiap kita. Adik-adik, sekali lagi kakak akan tutup. Dia Tuhan yang bukan mencari siapa yang mau menjadi yang terbaik. Karena seringkali kalau tujuan kita adalah menjadi yang terbaik, kita tuh akan melakukan segala cara demi kita menjadi yang terbaik. Dan itu salah adik-adik. Karena seringkali kalau kita tujuannya menjadi yang terbaik, kita tidak akan segan-segan untuk menjatuhkan teman kita, untuk menyenggol teman kita, untuk kita mendorong teman kita. Mungkin gak dorong bener-bener dorong ya, tapi mereka nakal sedikit kita kasih tahu ke guru. Mereka ngapain sedikit kita sebarin gosip ke teman-teman yang lain. Demi kita yang nomor satu, bukan mereka yang nomor satu. Seringkali kalau tujuan kita adalah menjadi yang terbaik, itu yang terjadi. Dan kita malah gak jadi berkat. Tapi saat tujuan kita adalah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk guru, untuk papa mama, untuk teman-teman kita akan menjadi berkat. Dan sekali lagi, Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat prestasimu. Tuhan tidak melihat seberapa kali engkau menang. Tuhan tidak lihat ranking 1. Yang Tuhan lihat adalah seberapa kita semua di tempat ini, seberapa sering kita semua di tempat ini mau memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini.
Tuhan ajari kami untuk memberikan yang terbaik. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali tujuan kami adalah menjadi yang terbaik. Sehingga kami menghalalkan segala cara demi kami ranking 1, demi kami juara nomor 1, demi kami ada paling depan Tuhan. Tapi hari ini kami sadar, yang Engkau mau dalam hidup kami bukanlah untuk kami menjadi nomor 1, bukanlah untuk kami menjadi yang terbaik. Tapi yang Engkau mau di dalam hidup kami adalah untuk kami selalu memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami berdoa, biar kami bisa mempraktekkan firman ini Tuhan. Hari ini, seminggu ini, sebulan ini, tahun ini, bahkan sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.